Oke, semangat pagi Pak Imam. teman-teman semua. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami. Penelitian kami berjudul Pengaruh Endorsement Disclosure oleh Influencer Media Sosial terhadap Purchase Intention pada Generasi Z. Oke, kelompok kami terdiri dari saya, Auf, ada Lembayung atau Abai, dan Afra. Ya, langsung saja kita mulai dari bab 1 ya, pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi kita melakukan penelitian ini? Jadi seperti yang kita tahu ada istilah yang namanya itu endorsement disclosure yang biasa dipakai oleh influencer media sosial. Jadi endorsement disclosure ini bentuknya seperti penyematan tagar atau pengungkapan secara lisan bahwa influencer media sosial ini itu melakukan kegiatan promosi gitu. Nah, pengungkapan ini kita duga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan audiens terhadap influencer yang ujung-ujungnya mempengaruhi purchase intention terhadap produk yang diiklankan. Nah, kita mengambil itu apa subjek penilaian kita itu generasi Z. Kenapa? Karena generasi Z ini memiliki karakteristik yang unik dalam menanggapi konten promosi. Mereka ini dianggap lebih peka terhadap otentisitas dan transparansi. Jadi ada apa dua kriteria ya yang ditekankan oleh Gen Z ini, otentisitas dan transparansi dalam komunikasi pemasaran. Selain itu juga belum adanya hasil penelitian secara kuantitatif yang menjelaskan seberapa besar dan bagaimana pengaruh endorsement influencer oleh influencer media sosial terhadap purchase intention terutama pada generasi Z. Oleh karena itu kita melakukan penelitian ini. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, apa sih rumusan masalahnya? Jadi ada tiga kalau dirangkum. Yang pertama itu apakah endorsement disclosure berpengaruh terhadap source credibility dan brand awareness generasi Z? Lalu apakah source credibility dan brand awareness secara signifikan berpengaruh terhadap purchase intention pada generasi Z? Dan yang terakhir, apakah source credibility dan brand awareness memediasi hubungan antara endorsement disclosure dengan purchase intention pada generasi Z? Nah, ini nanti nyambungnya ke hipotesis ya, yang saya akan jelaskan di eh, waktu berikutnya. Nah, apa sih tujuan penelitiannya? Kan berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh endorsement disclosure terhadap source credibility dan brand awareness pada generasi Z. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh source credibility dan brand awareness terhadap purchase intention pada generasi Z. Dan yang ketiga, mengetahui apakah source credibility dan brand awareness memediasi hubungan antara endorsement disclosure dengan purchase intention pada generasi Z. Nah, lalu untuk manfaat penelitian kita ini, kita bagi menjadi dua, ada manfaat akademis dan praktis. Untuk manfaat akademisnya ini diharapkan ya, penelitian kita ini bisa memperkaya dan mengisi kekosongan literatur mengenai pengaruh endorsement disclosure oleh influencer media sosial terhadap purchase intention generasi Z. Lalu untuk manfaat praktisnya bagi sosial media influencer tentu saja bisa menambah wawasan mereka sehingga apa ya dalam membuat konten tuh bisa lebih aware lagi gitu. Lalu kalau untuk brandnya itu sendiri dapat menyediakan wawasan strategis yang dapat dimanfaatkan dalam merencanakan kolaborasi dengan influencer. Eh, Nah, lingkup penelitian kita ini seperti apa ya batasan dari penelitian penelitian kita. Jadi yang pertama nih fokusnya ini hanya pada variabel penelitian kita gitu dari endorsement disclosure, source credibility, brand awareness, dan purchase intention tidak melebar kemana-mana. Lalu penelitiannya berfokus pada eh, konten promosi atau iklan yang diunggah oleh influencer kategori kategori beauty ya di media sosial utama Instagram, TikTok, YouTube. Kenapa kita pakai ketiga media sosial tersebut ya karena
tiga media sosial tersebut yang paling banyak digunakan oleh generasi Z saat ini. Eh, jadi itu fokusnya ke promosi yang diunggah influencer beauty yang secara eksplisit menyertakan tanda pengungkapan kerjasama atau endorsement disclosure seperti tagar atau label feature paid partnership. Nah, lalu penelitian kita ini berfokus hanya pada generasi Z, usia 18 sampai 27 tahun, yang di mana mereka ini pengguna aktif media sosial dan pernah terpapar konten berbayar dari influencer. Nah, lalu penelitian yang keempat, penelitian ini tidak membandingkan efektivitas antara konten dengan endorsement disclosure versus konten organik. Jadi kita nggak membandingin ya efektivitas konten endorsement disclosure dengan konten organik ataupun iklan konvensional yang terbitkan langsung oleh akun resmi brand. Jadi ya ini murni dari si influencer beauty. Nah, lalu yang terakhir ini penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian seperti harga produk, kualitas produk fisik maupun preferensi kategori produk tertentu. Jadi pure ini kita punya penelitian ini fokus pada pengaruh endorsement disclosure terhadap purchase intention. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afra. Baik, berikutnya ada bagian tinjauan pustaka. Boleh di next. Oke. Yang pertama mengenai influencer media sosial. Mengacu pada Vodak tahun 2019, influencer didefinisikan sebagai individu yang mampu memengaruhi keputusan orang lain melalui otoritas, pengetahuan, atau kedekatan dengan audiens. Jadi, pada dasarnya influencer ini memiliki kapasitas untuk membentuk opini atau pilihan konsumennya. Kemudian, terkait dengan bagaimana influencer membangun pengaruhnya, dalam literatur dijelaskan bahwa kekuatan influencer ini banyak datang dari kedekatan emosional dan juga rasa percaya yang dibangun dengan para pengikutnya. Karena hubungan yang sifatnya lebih personal inilah yang akhirnya menjadikan rekomendasi yang diberikan oleh influencer sering dianggap lebih natural dan juga meyakinkan. Selain itu, influencer juga berperan dalam pemasaran dengan bekerja sama bersama merek melalui endorsement atau konten bersponsor, di mana kolaborasi ini membuat influencer menjadi perantara antara brand dengan audiens. Kemudian, eh, influencer ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan Produk 2019. Yang pertama ada mega influencer yang biasanya ini merupakan selebriti dengan followers lebih dari 1 juta pengikut. Kemudian makro influencer dengan jumlah pengikut antara 100.000 hingga 1 juta. Kemudian mikro influencer yang biasanya pengikutnya ini berjumlah 1.000 hingga 100.000 pengikut. Dan biasanya mikro influencer ini dianggap relevan di dalam komunitas tertentu. Kemudian yang terakhir ada nano influencer yang jumlah pengikutnya kurang dari 1.000 pengikut. Boleh next? Berikutnya mengenai endorsement disclosure. Berdasarkan Weissmuller et al. 2020, endorsement disclosure ini pada dasarnya adalah informasi yang menyampaikan kepada konsumen bahwa suatu pesan promosi adalah iklan. Jadi dalam praktiknya, bentuk disclosure ini bisa muncul dalam dua bentuk, yakni dapat berupa statement dan juga dapat berupa hashtag. Contoh disclosure statement biasanya ada label paid partnership with pada kontennya, kemudian untuk hashtag contohnya seperti hashtag ad dan juga hashtag nama mereknya. Namun perlu diperhatikan bahwa di Indonesia sendiri ini belum ada kewajiban hukum yang mewajibkan influencer untuk mengungkapkan paid endorsement. Akibatnya banyak konten berbayar yang tampil seperti rekomendasi pribadi, sehingga konsumen itu tidak selalu menyadari itu bahwa mereka ini sedang melihat iklan. Boleh next?
Oke, selanjutnya mengenai source credibility berdasarkan Nokia, Stemtol, dan kawan-kawannya, source credibility influencer media sosial itu bisa dilihat dari tiga faktor ya. Yang pertama tuh attractiveness, trustworthiness, dan expertise. Kalau attractiveness ini pengertian menurut ahli ya, bisa diartikan sebagai daya tarik yang dimiliki oleh seorang endorser seperti kecantikan, tampanan fisik, kepribadian, tingkat kedekatan, dan kesukaan konsumen terhadap mereka. Jadi bisa dibilang semakin atraktif atau semakin menarik suatu influencer, maka akan semakin mudah gitu membangun kedekatan dengan para followersnya gitu. Lalu yang kedua tuh trustworthiness ya atau oh ya sorry tadi ya, source attractiveness, yang ini source trustworthiness. Ini menurut Russell et al. Bisa diartikan sebagai sejauh mana suatu sumber dianggap bersedia menyampaikan pengetahuan dan informasi yang dimilikinya secara jujur. Jadi semakin dipercaya apa suatu influencer maka akan semakin mudah bagi influencer itu pendapatnya diterima oleh para followers atau viewersnya seperti itu. Yang ketiga itu ada source expertise. Source expertise ini diartikan sebagai kompetensi atau keahlian yang dianggap dimiliki oleh pengirim pesan, terutama terkait produk atau layanan. Jadi ini anggap ketiga ini tuh kita ambil POV dari apa namanya konsumen ya atau viewer gitu. Nah, selanjutnya mengenai brand awareness. Brand awareness itu kan bisa dibilang itu sebagai indikator awal ya bagi brand ketika mulai pemasaran. Nah, brand awareness ini bisa diartikan sebagai sebagaimana konsumen mengasosiasikan merek dengan produk tertentu yang ingin mereka miliki. Ini menurut Sasmita Suki 2015. Oh, Oke, baik. Selanjutnya ada purchase intention. So, purchase intention itu definisinya menurut Hanjani dan Widodo 2019 itu merupakan kecenderungan subjektif konsumen untuk memilih atau membeli produk maupun jasa di masa yang akan datang nanti. Nah, dalam artian operasional ini, jadinya purchase intention ini nanti akan mengindikasikan kemungkinan bahwa konsumen itu akan melakukan pembelian sebelum tindakan beli benar-benar dilakukan. Nah, adapun indikator untuk mengukur purchase intention ini seperti minat transaksional, minat referensial, ataupun minat eksploratifnya. Nah, purchase intention ini juga biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi terhadap quality produknya, trust dari brand, dan juga persepsi nilai yang dirasakan konsumen. Jadi dalam artian e-commerce ini pun purchase intention ini di beberapa platform itu sangat-sangat bisa dibilang dipengaruhi juga oleh influencer. Next. Nah, setelah itu ada Gen Z. Oke, jadi Gen Z ini yang kita tahu ya, Gen Z ini merupakan individu yang biasanya kelahiran antara tahun 1997 sampai 2012 ya. Nah, biasa dan mereka ini tumbuhnya itu sepenuhnya di era digital dan bisa dibilang sebagai digital natives. Jadi digital natives itu merupakan eh, digital natives itu di mana mereka itu menjadi bagian penting dari komunikasi, hiburan hingga identiti diri mereka di digital. Nah, jadi Gen Z ini biasa itu sangat dipengaruhi oleh influencer, review online, dan juga tren-tren di media sosial. Nah, terus eh, perilaku yang sering Gen Z buat itu biasanya sering membandingkan harga, mencari diskon, terus juga ngecek credibility dari penjual sebelum mereka membeli. Jadi mereka juga lihat review-reviewnya ya. Terus untuk Gen Z ini biasanya sangat potensial di market karena mereka itu kan memilih mereka itu kan udah masuk di era digital native dan mereka lebih gampang membeli gitu
lebih gampang dipengaruhi oleh pembelian gitu kan. So, mereka ini sangat berpotensial tapi menuntut transparansi dan juga pengalaman belajar yang efektif. Oke, so selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi, untuk penelitian terdahulu ini kami mengacu pada 3 jurnal ya, di mana pada jurnal pertama itu hasil penelitiannya itu mengungkapkan bahwa eh, adanya pengaruh langsung dari sponsor ataupun ads terhadap purchase intention. Nah, yang kedua itu ada jurnal dari Weissmuller dan teman-temannya itu mengatakan bahwasannya em, niat belinya si customer itu dipengaruhi oleh source credibility. Jadi, source credibility yang sudah dijelaskan tiga tadi ada source attractiveness, trustworthiness, and expertise itu sangat mempengaruhi dan secara signifikan meningkatkan niat beli konsumen. Gitu. Next. Untuk jurnal terakhir itu mengatakan bahwasannya adanya advertising disclosure yang memiliki dampak terhadap credibility influencer. Nah, jadi si influencer-influencer ini sangat mempengaruhi adanya brand awareness dan menjadi indikator untuk brand ke customernya gitu untuk purchasing intentionnya. Next. Ya ini mengenai model penelitian kita ya. Bisa dilihat ini nyambung ke hipotesis penelitian. Kita mulai dari H1, ada H1 sampai H6. H1 itu endorsement disclosure berpengaruh secara signifikan terhadap source credibility. Lalu untuk H2-nya, endorsement disclosure berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Lalu untuk ketiganya, untuk hipotesisnya itu source credibility berpengaruh terhadap brand awareness. Lalu yang keempat, H4, source credibility berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Dan H5-nya, brand awareness berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Dan yang terakhir, hipotesisnya itu endorsement disclosure berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Ini bisa dilihat di keterangan ada sumber-sumbernya ya. Sumber dari jurnal acuan kita. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Lalu, ya, Baik, berikutnya ada item pengukuran untuk variabel penelitian ini. Untuk yang pertama ada variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel endorsement disclosure. Variabel ini akan diukur dengan tiga item pengukuran, yakni saya menyadari bahwa konten ini adalah iklan atau berbayar, kemudian influencer mengungkapkan bahwa ini adalah kemitraan berbayar, dan yang ketiga jelas bagi saya bahwa influencer dibayar untuk memposting ini. Next. Kemudian untuk variabel mediasi source credibility akan diukur menggunakan tiga dimensi pengukuran yaitu source attractiveness, source trustworthiness, dan juga source expertise. Yang pertama ada source attractiveness yang akan diukur dengan 5 item pengukuran, yakni mereka menarik, mereka berkelas, mereka berpenampilan menarik, mereka bergaya, dan mereka memikat. Next. wah loading. Oke, kelebihan ya. Loh, Kemudian untuk source trustworthiness masih dari sumber yang sama Tran et al. 2024, yakni itu pengukurannya adalah mereka dapat diandalkan, mereka jujur, mereka dapat dipercaya, mereka tulus, dan mereka terpercaya. Next.
Untuk source expertise juga akan diukur dengan 4 item pengukuran, yaitu mereka adalah ahli dalam bidang produk tersebut, mereka memiliki pengalaman dalam bidang produk tersebut, mereka memiliki pengetahuan yang baik terkait bidang produk tersebut, dan mereka memiliki keterampilan dalam bidang produk tersebut. Kemudian ada variabel mediasi yang kedua, yaitu brand awareness, yang dimana ini diambil itu pengukurannya dari penelitian Sasmita dan Suki 2015. Ada 5 item pengukuran, diantaranya saya dapat dengan cepat mengingat nama atau logo produk atau merek yang muncul di media sosial, beberapa karakteristik dari produk atau merek yang muncul di media sosial tersebut dan cepat muncul di pikiran saya menyadari keberadaan produk atau merek ini yang muncul di media sosial, saya dapat mengenali produk atau merek ini ketika dibandingkan dengan produk atau merek pesaing yang juga muncul di media sosial, dan saya mengetahui seperti apa tampilan produk atau merek ini. Selanjutnya untuk variabel dependen dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 3 item pengukuran yang diambil dari penelitian Lu et al. 2014, yakni saya berniat untuk membeli produk yang didukung oleh influencer ini, kemungkinan besar saya akan membeli produk yang ditampilkan, dan saya akan merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Baik, berikutnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini. Nah, untuk populasi penelitian, ini mengacu pada individu yang memenuhi beberapa kriteria tertentu. Jadi, responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah generasi Z yang berusia 18 hingga 27 tahun, yang merupakan pengguna aktif media sosial yang mengakses satu atau lebih platform media sosial utama setidaknya 1 kali dalam hari selama 1 bulan terakhir, kemudian mengikuti minimal 1 akun influencer media sosial dengan kategori beauty, kemudian pernah melihat konten promosi berbayar dari influencer di media sosial, dan yang terakhir pernah melihat dan menyadari adanya endorsement disclosure dari influencer. Untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kemudian untuk penentuan jumlahnya sendiri mengacu pada rekomendasi dari Hyatt et al. 2017, di mana eh, jumlahnya ini minimal 5 kali jumlah indikator atau item pengukuran. Pada penelitian ini digunakan jumlah sampel sebanyak 10 kali jumlah indikator atau item pengukuran yang jumlahnya ada 25 item, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 250 orang. Kemudian nantinya untuk analisis data, data kuesioner yang diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahapan untuk memastikan kualitas instrumen dan juga ketepatan dari model penelitian. Yang pertama ada uji validitas, di mana validitas ini akan dievaluasi menggunakan nilai average variance extracted, di mana konstruk akan dinyatakan valid apabila nilainya di atas 0,5. Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas yang akan digunakan Cronbach alpha, dengan kriterianya adalah di atas 0,7 untuk dapat dikatakan konstruk reliable. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisis menggunakan PLSM, menggunakan aplikasi Smart PLS. Next. Oke, jadi di sini kami menggunakan 7 skala pengukuran. Next. Nah, untuk skala pengukuran itu kami gunakan di kuesioner penelitian kami. Jadi, untuk kuesioner penelitian kami ini merupakan mock-up dulu ya. Nah, jadi di sini kami membuat judulnya dan kami juga membuat instruksi umum. Terus karena kami targetingnya itu adalah Gen Z, jadi di page awal kami menanyakan ketersediaan mereka sebagai partisipasi dengan umur 18 sampai 27 tahun. Nah,
untuk page kedua itu ada screening questions, di mana screening questions ini kami juga membuat ada 5 influencer yang kami gunakan. Nah, ketika mereka itu mengikuti atau merupakan followers dari salah satu 5 influencer ini, maka mereka lulus targeting atau segmen kami gitu. Next. Hmm. Oke, untuk mock-up-nya sementara itu seperti ini, di mana itu ada 5 dimensi, ada sorry, 4 dimensi, ada source credibility, endorsement disclosure, brand awareness, and purchase intention. Nah, ini masih mock-up sementara, mungkin nanti ketika sudah di paper akan kami masukkan full ya, karena kalau misalnya kami masukin yang tadi sudah dijelasin ke Afra itu eh, untuk di PPT sangat panjang gitu. Dan ini juga sudah kami bahasanya sudah kami permudah dan lebih jelas dan juga signifikan lah. Jadi mereka nggak terlalu responden juga nggak terlalu bosan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Next. Oke, untuk page keempat sendiri itu ada demografi responden, di mana kami di demografi responden ini juga menaruh platform media sosial yang paling sering digunakan oleh si responden. Apakah Instagram, TikTok gitu, untuk melihat konten influencer melakukan endorsement disclosure tadi ya, dengan tagar ad or dengan dengan apa sih tadi? Statement. Iya, statement mereka gitu. Dan terakhir ada submit gitu. Oke. Next. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Dan mungkin sekian dari presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.